Pernahkah kalian mendengar tentang seorang prajurit yang merindukan kematian lebih dari ia merindukan kehidupan? Bukan karena putus asa, tapi karena sebuah cinta yang begitu dalam pada Tuhannya dan surga yang dijanjikan. Ini bukan fiksi, ini adalah kisah nyata seorang kesatria legendaris dari masa Rasulullah SAW. Seorang pahlawan yang tujuan hidup tertingginya bukanlah kemenangan, melainkan sebuah kematian yang mulia di medan perang. Sebelum dilanjut, bantu support dengan like, komen, dan subscribe. Al-Bara bin Malik adalah seorang sahabat dari kaum Ansar di Madinah. Sejak awal, ia sudah menunjukkan karakter yang berbeda. Jika sahabat lain berdoa memohon kemenangan atau harta rampasan perang, doa Al-Bara hanya satu, "Ya Allah, anugerahkanlah aku kesyahidan." Baginya, dunia ini hanyalah persinggahan singkat, dan medan jihad adalah jalan tercepat untuk pulang ke surga. Keistimewaannya bahkan diakui oleh Rasulullah SAW yang bersabda bahwa Al-Bara adalah salah satu dari orang-orang yang jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Ini adalah bukti kedekatan spiritualnya yang luar biasa. Legenda Al-Bara mencapai puncaknya dalam Perang Yamamah, pertempuran brutal melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Pasukan musuh berlindung di dalam sebuah benteng yang dijuluki Benteng Kematian karena pertahanannya yang mustahil ditembus. Pasukan Muslim mulai goyah. Kekalahan seakan sudah di depan mata. Di tengah keputusasaan itulah sesosok singa mengaum. Dengan suaranya yang menggelegar, Al-Bara berteriak membangkitkan semangat. Namun itu tidak cukup. Benteng itu harus ditembus. Maka lahirlah sebuah ide yang tercatat selamanya dalam sejarah. Al-Bara berseru kepada para sahabat, "Letakkan aku di atas perisai, lalu lemparkan aku ke dalam benteng." Bayangkan keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Ia menjadi martir hidup, seorang diri dilempar ke sarang musuh. Ini bukan tindakan nekat, melainkan puncak strategi dan tawakal. Di dalam benteng, Al-Bara bertarung seperti singa yang terluka, membunuh penjaga gerbang, dan dengan sisa tenaganya, ia berhasil membuka gerbang raksasa itu dari dalam. Pasukan Muslim menyerbu masuk, dan kemenangan pun diraih. Al-Bara selamat hari itu, dengan lebih dari 80 luka di tubuhnya, karena takdir kesyahidannya belum tiba. Namun, kisah Al-Bara belum berakhir. Dalam penaklukan Persia di masa Khalifah Umar bin Khattab, sebuah peristiwa lain menunjukkan betapa besar hatinya. Saudaranya, Anas bin Malik, terperangkap oleh kait besi membara yang dilemparkan musuh dari atas benteng. Saat Anas ditarik ke atas menuju kematian, Al-Bara tidak ragu sedetik pun. Ia berlari dan memegang rantai panas itu dengan tangan kosongnya. Dagingnya terbakar hingga memperlihatkan tulang, namun ia tidak melepaskannya sampai saudaranya selamat. Sebuah pengorbanan luar biasa yang menunjukkan bahwa di balik keberaniannya yang ganas, ada hati yang penuh dengan kasih sayang. Dan di pertempuran Tustur inilah, doa yang ia langitkan seumur hidupnya akhirnya menyentuh bumi. Al-Bara bin Malik akhirnya gugur sebagai syahid, tepat seperti yang selalu ia dambakan. Ia pergi menemui Tuhannya dengan tubuh penuh luka karena membela agamanya dan senyum kemenangan abadi di wajahnya. Kisah Al-Bara bin Malik mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah hidup tanpa rasa takut, melainkan bertindak melampaui rasa takut demi sebuah tujuan yang lebih besar. Ia adalah bukti bahwa ketika hati seorang hamba terpaut pada akhirat, dunia dan segala isinya terlihat kecil. Hidupnya adalah sebuah puisi kepahlawanan, dan kematiannya adalah bait terakhir yang paling indah. Jika kalian terinspirasi oleh kisah sang kesatria, perindu surga ini, tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengenal legendanya. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari kisah Al-Bara yang paling menyentuh hatimu? Jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Semoga bermanfaat.